Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Alhamdulillah jamaah rutin pengajian malam Kamis Masjid Al-Munawwarah Kampung Leuwi Bundar, Sukanagara. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah. Tentunya semoga menjadi wasilah kita panjang umur, sehat, afiat, barokah. Karena silaturahim itu Masya Allah banyak pahala dan faedahnya. Di antaranya panjang umur, sehat, afiat, gampang rezeki dan berkah insya Allah ya. Selanjutnya alhamdulillah bahwa masjid ini benar-benar berfungsi dengan fungsi masjid, itu pengajian setiap malam Kamis ini ya. Alhamdulillah, karena kalau di suatu masjid tanpa ada pengajian, hukumnya adalah satu desa ini, satu kampung ini dosa. Karena ada suatu keterangan yajibu fi kulli masjidin wa fi kulli qaryatin faqihun yu'allimun nas. Wajib kepada setiap masjid dan kepada setiap Korea, kampung, ada seorang fakih yang tugasnya yu'allimun nasa, yang memberikan ilmu, pengetahuan, piwuruk, bimbingan kepada masyarakat. Alhamdulillah di sini ya ada pengajian sehingga terhindar dari dosa. Karena ada alim, ada yang awam. Yang alim adalah kewajibannya yu'allimun nas, memberikan pengetahuan ilmu kepada masyarakat. Selainnya yang awam, kita ini yang awam adalah kewajibannya thalabul ilmi. Jadi dua-duanya wajib, bisa orang alim wajib nuntut, wajib nyampaikan ilmu, yang kita selaku yang awam wajib thalabul ilmi. Nah, jadi kalau nggak ada pengajian, masya Allah dosa. Alhamdulillah ya. Semoga Pak Ustadz Asep yang setiap hari di sini mengaji, semoga dia panjang umur, sehat ya. Sama selaku dari KUA mereka nanya silaturahim saja, tidak selamanya ke sini, sekali-kali datang ke sini menyampaikan ajakan dan himbauannya. Pak Asep semoga panjang umur, sehat Pak Asep ya, sing ikhlas ngawurukna oge jamana sing semangat talabna. Jadi ulama ustad paratoskeun ke orang sadayana, orang perlu ilmuna oke, paratoskeun kebutuhan ustadnya gitu ya. Jangan kita butuh ilmuna tapi kita tidak perhatikan kehidupan ustad. Perhatikan Bu ya Pak sadayana. Alhamdulillah ya, sumber pesantren ya. Kan kata Pak Ustadz, silakan aja lah Pak Naib sana. Tentang perkenalan unggul, tapi silakan usia materi saja. Ya, insya Allah orang perkenalan aja. Jadi kita lanjutkan ya, bahwa alhamdulillah masjid sudah berfungsi ini. Pertama sebagai pembinaan umat, itu pengajian ya. Yang kedua adalah masjid harus berfungsi sebagai pusat ibadah. Masjid ibadah yang mahdoh terutama harus bermuara di masjid ya. Namanya sholat fardu usahakan perlihatkan ke umat.
harus diperhatikan ke umat di masjid. Karena kalau sholat fardu dan zakat kemudian saum Ramadan, kalau masyarakat tidak tahu menjadi fitnah. Kenapa jadi fitnah? Waduh, eta muslim taraka masjid, padahal di rumahna getol bersama dengan keluarganya, dengan istrinya, tapi tidak ke masjid. Itu tidak baik, ya. Jadi harus ke masjid, pusat beribadah di masjid, ibadah fardu. Saum Ramadan yang fardu, perlihat saya ini sedang puasa saum Ramadan, perlihatkan ke umat. Zakat pun yang wajib zakat, perlihatkan ke umat saya ini sudah mengeluarkan zakat. Kalau tidak tahu masyarakat kita mengeluarkan zakat, jadi fitnah. Eta Pak Haji bengar-bengar tara zakatnya, padahal osok cuma susulumputan zakatnya. Lagi adalah masjid pusat ibadah, ramekan dengan berjamaah. Gitu ya, alhamdulillah. Setiap waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh harus diramekan masjid. Kalau ada orang yang aktif di ormas Islam, aktif di orasi tentang keislaman, misalkan di luar masjid, tapi mereka tidak ke masjid sholatnya, itu tidak baik. Sebagai penegak kebenaran, misalkan ya, orasi tentang ilmiah keislaman, tapi di kampungnya tidak ke masjid, di rumah sholat dengan keluarga, itu kurang, tidak baik. Jadi harus di masjid pusat ibadah, ya. Itu Pak, pahamnya Pak? Ya, di masjid pusat ibadah. Jadi muarakanlah ibadahmu di masjid. Yang selanjutnya, fungsi masjid adalah pusat ukhuwah Islamiyah, tuh ya. Pusat ukhuwah Islam, jadi masjid sebagai pusat pemersatu umat. Pada ulah sampai masjid itu memusuhan di masjid gara-gara beda faham. Jangan ya. Terus apapun latar belakang ormas, silahkan di luar masjid, silahkan aktif di masing-masing. Rek di NU silahkan ya, di PRSI mangga, rek di Muhammadiyah mangga, ya sudah ke masjid sebagai saudara semuslim. Al-muslimu akhul muslim, bertempat di masjid. Maka masjid mah tidak ada coupling tempat sholat. Siapa yang duluan masuk masjid berhak menduduki sop yang paling pertama. Masing-masing pesan eta mun urang ke masjid teh begitu qobliyah teh langsung isi sop paling payun. Tong dipengker kahiji pahalana besar, di payun kedua lamun dipengker ke batur ngalangkung ka urang ke sholat jadi dosa. Diulang hadangan jalanan ke masjid, jadi langsung di depan isi sop paling pertama. Tong dipengker ya, bisi batur kaganggu kehalangan orang bade ngalangkung ke masjid, ngalangkung ke payun. Pan haram ulang ngalangkungan jalma nu keur sholat teh kenging. Sayana begitu masuk ke masjid, rek bupati, rek kuricak, rek orang miskin, rek orang berhak menduduki sap yang paling pertama di payun. Artinya masjid sebagai pemersatu umat. Di masjid mah aya kapling seseorang ini untuk pejabat di luhur di payun nggak boleh, siapa saja. Meskipun pejabat, misalkan orang kaya tapi kasiangan sholat Jumat wayahna dalam sop yang kosong, tong hoyong ngapayun. Itulah fungsi masjid, jadi sebagai ukhuwah Islamiyah, pemersatu umat. Ulang lagi, satu, pusat pembinaan umat, ramekan dengan pengawasan. Kedua, ibadah harus bermuara ke masjid, ya, berjamaah di masjid, terutama laki-laki ya, jangan sampai berjamaah di rumah. Boleh sekali-kali mas, seminggu misalkan 2 kali di rumah dengan keluarga ngabina, masyarakat ngabina keluarga boleh. Jangan selamanya di rumah ya. Yang ketiga, pusat apa itu? Ukhuwah Islamiyah, pemersatu umat.
ataupun jaket di luar masjid, silakan rek pakai apa saja ke masjid sebagai hamba Gusti Allah. Jadi kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Itu fungsi masjid, ya. Fungsi masjid tempat pemersatu umat. Gitu, jangan sampai masjid jadi pemicu perpecahan. Jadi masjid yang sangat tempat yang dimuliakan ku Allah adalah masjid. Bahkan kita masuk masjid saja diatur ku agama ku Rasulullah. Begitu Anda masuk masjid, langkahkan kaki kanan, diatur. Sambil berdoa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwabal barokat. Kan itu. Begitu masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku. Waftahli abwabal barokat, bukakanlah bagiku pintu-pintu keberkahan. Berarti pusat keberkahan di masjid. Orang yang sering istiqomah ke masjid, itikaf di masjid, berjamaah, insya Allah hidupnya akan berkah. Karena kata Rasulullah, begitu masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwabal barokat, ya Allah ampuni dosaku dan bukakanlah pintu keberkahan bagiku. Tadi masjid keberkahan diatur di masjid ya. Pemersatu ulah pasya di masjid harus bersatu, khusyuk di masjid. Begitu masuk sholat i'tikaf, sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak sempat tahiyatul masjid, doa tasbih. Itu aturan mulia masjid ya. Masuknya diatur, begitu masuk disunatkan tahiyatul masjid. Kalau tidak sempat tasbih pengganti tahiyatul masjid. Keluar pun nggak doa lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Demikian itulah ya.